Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Senang sekali jumpa lagi di video kali ini. Dan yang pertama kali nonton, terima kasih sudah mampir ke channel Success Before 30, channel yang selalu membahas tentang karir, channel yang membahas tentang edukasi, bisnis, motivasi, pengembangan diri, yang saat ini mungkin salah satu channel terbesar di Indonesia, bahkan di Asia, kategori bisnis, ya, bahkan kita mungkin nomor 3 saat ini di dunia. Yes, keren banget. Terima kasih sudah mampir. Dan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang selalu dipergunjingkan oleh kaum milenial, yaitu bebas finansial, passive income. Wih, ini para milenial pasti seneng banget nih. Dan banyak yang tanya sama saya, Pak Chandra sebenarnya waktu bebas finansial usia berapa? Nanti saya akan bongkar di video kali ini, ya. Nah, di topik kali ini saya akan mendapat 4 tahap untuk bebas finansial di usia 30 tahun. Nah, saya kalau cerita ini itu sangat menarik. Nah, ini sudah saya bahas sebenarnya di buku saya Badai Pasti Berlalu. Jadi ceritanya begini ya, sahabat entrepreneur ya. Di buku tersebut saya itu bercerita tentang kisah hidup saya. Ya. Nah, kisah hidup saya ini kan saya usia 12 itu saya sudah mulai bekerja, mencari uang. Saya sudah pulang sekolah, saya bantu di toko paman. Usia 17 saya sudah tidak minta uang sama orang tua. Jadi usia 17 saya sudah benar-benar mandiri. Usia 19 saya bahkan membantu perekonomian keluarga yang waktu itu sedang dalam kondisi yang berat, ya, karena usaha ayah sedang bermasalah waktu itu. Dan usia 19 saya terus mencari cara dan akhirnya saya mulai membangun perusahaan saya yang pertama di usia 19 tahun, tapi itu bertahan tidak lama. Dan total saya baru benar-benar komit membangun usaha saya yang pertama itu tahun 1999. Jadi waktu itu saya usia 23 tahun. 22 menjelang 23. Nah, di situ saya mulai starting dari minus. Nah, inilah saya bicara tahap pertama, yaitu financial mess. Ya, apa itu financial mess? Yaitu keuangan kacau balau. Hutang banyak, usaha belum jalan, karir juga belum ada, bingung setelah mau bangun perusahaan atau teruskan kuliah. Ya, jadi itu menuju ke financial mess. Nah, ini paling sering dialami oleh kaum milenial. Tolong tulis di kolom komen siapa yang kondisi saat ini financial mess atau keuangan kacau balau. Tuliskan kondisi Anda sekarang. Terima kasih. Dan saya ngomong ini di menit keberapa financial mess. Silakan ditulis. Nah, sekarang saya masuk ke tahap pertama. Jadi kondisi saya itu carut marut, hutang keluarga juga banyak, ya kan. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk membangun company saya yang pertama. Nah, company saya yang pertama, saya starting waktu itu di Surabaya. Kantor cabang pun belum punya, ngontrak sana, ngontrak sini. Akhirnya di bulan ke-7 kita berhasil ngontrak kantor saya yang pertama. Dan itu kantor cabang kedua. Ya, jadi kantor cabang pertama, kantor pusat di Jakarta, ini kantor cabang pertama di Indonesia Timur, itu di Surabaya. Dan ini cikal bakal saya, perusahaan saya yang sekarang umur 21 tahun ini, sekarang sudah ada di 55 cabang di Indonesia, 27 provinsi. Terima kasih, bukan bermaksud sombong, tapi itu starting awalnya tahun 1999. Nah, perusahaan ini bernama KK Indonesia. Bergerak di bidang direct selling, ya perusahaannya bergerak produk kita di makanan minuman, consumer goods, ya. Dan kita juga bergerak di bidang kesehatan dan produk skincare. Nah, ini semua awalnya itu kami berkembang di tahun 1999. Tapi keuangan kacau balau. Ya, waktu itu hutang masih banyak, bantu ekonomi keluarga, kondisi keuangan masih kacau balau. Itu yang pertama. Nah, sekarang kalian harus berjuang sampai ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini namanya financial security, yaitu aman secara finansial. Nah, financial security itu apa? Maksudnya Anda itu sudah punya pekerjaan, meskipun hutang belum lunas, tapi pekerjaan sudah ada, gaji sudah ada, income sudah ada, pemasukan sudah ada. Kalau Anda hari ini berwira swasta, berwirausaha, intinya sudah ada pemasukan, intinya hidup sudah berjalan. Nah, itu namanya tahap kedua, financial security. Nah, saya setelah membangun perusahaan saya yang pertama itu, saya butuh waktu sekitar setahun untuk financial security. Jadi ya
lumayan lah secara keamanan finansial sudah agak lumayan. Jadi intinya kalau ada cicilan, ada hutang, kita sudah bisa mulai bayar dari income kita. Ya itu namanya financial security. Nah tuliskan di kolom komen siapa yang saat ini sudah financial security. Intinya Anda itu punya pekerjaan, punya karir. Intinya setiap bulan punya cicilan, punya apa, itu sudah bisa dibayar pakai gaji Anda atau pemasukan Anda. Oke, tuliskan di kolom komen. Yang ketiga, yaitu financial flexibility. Nah, financial flexibility itu artinya apa? Artinya kalau Anda cicilan sudah lunas, tanggungan sudah lunas, kemudian segala sesuatunya sudah lunas, Anda punya uang lebih. Nah, itu namanya financial flexibility. Kalau Anda punya uang lebih, berarti Anda sudah naik ke tahap ketiga, yaitu Anda sudah punya pekerjaan, sudah punya pemasukan yang pasti, tetapi Anda sudah lebih fleksibel. Jadi Anda tidak lagi tergantung oleh bantuan orang lain, bantuan pemerintah, bantuan orang lain dan sebagainya. Jadi Anda sudah punya kondisi yang lebih fleksibel. Nah, saya butuh waktu sekitar 3 tahun untuk mencapai financial flexibility. Jadi dari asalnya hutang, carut marut dalam waktu 3 tahun. Nah, waktu itu usia sudah umur 25. Ya, saya financial flexibility. Jadi tuliskan di kolom komen, sekarang Anda sudah financial flexibility atau belum? Kalau belum, Anda target di usia berapa Anda financial flexibility? Tulis di kolom komen, ya. Jadi supaya masih punya uang lebih dari Anda sekarang motor sudah punya, transport sudah punya, mungkin mobil sudah punya, bahkan mungkin rumah sudah punya, Anda sudah fleksibel, ada uang lebih itu di usia berapa? Target, ya. Tulis di kolom komen. Nah yang keempat, ini yang paling menarik, ini yang sesuai dengan judul topik saya kali ini, yaitu financial freedom, yaitu bebas finansial di usia 30. Nah, saya tulis di kolom komen, saya akhirnya berjuang selama setahun itu, kemudian saya mencapai financial freedom. Jadi saya financial freedom di usia 26. Nah, financial freedom itu maksudnya apa? Anda sudah punya passive income, yang mana passive income ini bukan harus gaji loh ya. Anda kerja nggak kerja, aset Anda yang menghidupi Anda punya aset yang menghasilkan penghasilan, yang mana penghasilan ini mencukupi gaya hidup kalian. Jadi gaya hidup kalian seperti apa? Cicilan, kebutuhan sehari-hari, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apa, semua itu sudah ada. Tapi kalian sudah punya passive income. Jadi passive income itu didapat dari aset. Anda menyewakan kos-kosan, Anda juga punya passive income. Anda punya beberapa apartemen, itu juga bisa jadi passive income. Anda hari ini punya portofolio saham, itu juga bisa jadi passive income, ya kan? Seperti di video-video yang lain, cara menabung, kemudian properti, dan atau Anda juga bisa bangun bisnis jaringan, yang mana jaringan Anda menghasilkan passive income, Anda tidak usah bekerja, Anda tetap punya penghasilan. Nah, intinya usia 26 saya sudah passive income. Nah, sekarang pertanyaannya satu. Apakah video saya selesai sampai di sini? Tidak. No. Ya. Sekarang saya tanya, giliran kalian. Tuliskan yang sudah financial freedom, tulis di kolom komen. Anda financial freedom usia berapa? Jadi, penghasilan Anda pasif bisa menghidupi gaya hidup Anda, dari sandang, pangan, papan, cicilan, semua, termasuk ongkos kesehatan. Contohnya, kalau suatu hari Anda itu kesehatan bermasalah, Anda itu butuh sebuah pemasukan, Anda perlu punya insurance atau apa untuk mengcover biaya kesehatan kalian, itu harus Anda punya. Mungkin saat ini di Indonesia ada BPJS, ya itu harus punya. Kalau Anda punya BPJS dan Anda mau punya insurans lebih, itu juga silahkan, nggak masalah, untuk mengcover biaya kesehatan dan memproteksi keamanan finansial kalian. Dan saya mau garis bawahi, ketika kalian sudah financial freedom, apa cita-cita kalian? Kalau anak-anak milenial yang belum punya income, passive income sampai 100 juta per bulan, 100 juta per bulan kayaknya terlalu besar ya. Aduh, apakah mungkin saya bisa 100 juta per bulan? Anda pasti pikirannya macam-macam. Wah, gue kalau punya 100 juta per bulan, gue mau ngapain ya? Wah, apakah setiap hari mau nganggur, santai-santai, clubbing, kafe, Anda malah menuju ke jurang kehancuran. Nah, inilah saya pernah mengalami tahap di mana saya di usia 26, saya financial freedom, tidak ngapa-ngapain, setiap bulan punya passive income, dan itu mengcover semua hutang saya, semua hutang udah lunas, rumah, mobil, semua sudah ada, usia 26. Waktu itu ada satu majalah yang
Saya cuman sayang fotonya nggak ada. Mau wawancara saya, bayangkan saya usia 25 udah punya Mercedes-Benz tipe C, usia 26 saya sudah punya semuanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita mau ngapain? Usia masih muda. Orang pensiun usia 55, kita pensiun usia 26. Pensiun, betul-betul pensiun, retired. Kalau kata Robert Kiyosaki, retired young and retired rich. Jadi usia muda retire. Nah, saya juga pernah masuk ke jurang di mana saya nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin bisnis, nggak mikirin apa. Nah, akhirnya saya malah tumpul. Akhirnya saya malah sadar sampai satu tahap, saya ini kok malah tambah nggak ngapa-ngapain ya, tambah badan sakit semua. Usia 26 malah berpikir mau, waktu itu saya terpikir mau jadi foto model. Loh, lucu kan? Jadi ikut kontes elemen, disuruh sama pelatih fitness saya. Waduh, usia 30, musuh saya usia 20 semua. Saya sampai sempat mau terpikir seperti itu. Karena apa? Saking freedomnya. Nah, tapi akhirnya saya sadar, ini bukan hidup yang saya mau. Saya kembali ke tujuan saya ini pernah hidup susah. Dan ketika saya freedom, saya kalau melihat ke bawah, masih banyak orang hidup susah. Apakah saya ini tega melihat orang lain yang hidupnya susah, terus saya diam? Waktu itu belum ada zaman YouTube, belum ada zaman sosmed. Tapi saya waktu itu usia 26, dan disitulah saya mengalami kemunduran. Ya, kemunduran dari ketajaman berpikir, karena saya berhenti berkarya. Kemunduran dari segala sesuatunya. Memang bisnis tetap berjalan, passive income tetap berjalan, tapi yang saya maksudnya adalah kemunduran semangat. Jadi prioritas saya udah berbeda. Dulu saya ketika susah kita nggak mikir apa-apa. Sekarang ketika semua sudah ada, kemunduran itu terjadi. Nah, saya nggak mau cerita ini panjang lebar, tapi singkat cerita, Anda harus alami dulu. Dan Anda harus financial freedom dulu, baru layak merasakan apa yang saya rasakan hari ini. Baru layak. Tapi kalau Anda saat ini masih financial mess dan sebagainya, saya nggak mau cerita panjang lebar. Buat apa hari ini saya cerita topik materi S3, Anda SD aja belum lulus. Jadi lulus dulu di kelas SD. Oke, saya mau cerita ini singkat cerita. Itulah kenapa mendasari saya membangun channel YouTube Success Before 30. Karena saya terus mau berkarya dan bermanfaat bagi orang banyak. Channel ini saya buat tujuannya untuk satu, visi Go 1% Indonesia. 1% penduduk Indonesia harus jadi entrepreneur. Karena apa? Saya percaya entrepreneur ini sebagai salah satu jalan yang paling bagus untuk membangun perekonomian masing-masing. Tidak tergantung pemerintah, tidak tergantung perusahaan yang lain, tidak tergantung bos, tapi tergantung diri sendiri. Ketika Anda bisa membangun perekonomian Anda sendiri, maka rumah ini akan sejahtera. Dan masalah-masalah yang financial mess lah, financial security lah, itu akan tercover. Tapi kalau Anda nggak lewat ini semua, Anda nggak bisa terjadi. Kenapa? Sampai detik ini banyak orang yang belum punya kemauan atau kekuatan mencapai satu yang namanya financial security pun belum ada. Bahkan mau security aja belum ada, apalagi mau tahap ketiga, financial flexibility. Kalau flexibility aja nggak bisa, mau financial freedom, itu sudah lupakan. So, sahabat entrepreneur, saya hari ini ingin berpesan. Singkat cerita, itulah kenapa saya mau bangun channel ini dan berbagi Anda konten ini secara gratis. Inilah ide pemikiran saya dari usia 26 sampai sekarang 40 lebih. Saya terus berkarya. Jadi saya berbagi sumbangsi pemikiran saya, memotivasi generasi milenial agar Anda semua bisa naik dari financial mess menjadi financial flexibility minimal. Nggak usah cerita financial freedom, terlalu jauh. Tapi kalau Anda sudah bisa freedom sekarang, keren. Nah, kalau Anda sudah freedom, ada hal yang kita bisa pekerjakan. Sekarang, di usia saya sekarang sudah kepala 4, saya malah bikin lagu, channel Success Before 30, saya bikin channel YouTube, berbagi konten. Ya, saya hari ini malah terus berkarya, dan yang penting satu, saya terus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya, bayangkan di perusahaan saya yang pertama saya punya 1 juta reseller. Wow, 1 juta reseller ya. Dan setiap tahun saya berlibur sama reseller saya itu 4 kali ke luar negeri. Setiap tahun ada ribuan orang bisa bersama-sama ke luar negeri, itu happy banget. Kenapa? Mereka yang dulunya financial mess sekarang financial security ya, dan bahkan yang flexibility. Luar biasa. Ketika tahap itu bisa terjadi, hati saya itu gembira. Kenapa? Hidup saya masih punya dampak dan manfaat bagi orang lain. Bagaimana dengan kalian? Kalau kalian masih mess, masih security aja belum, kok mau mikirin orang lain? Perut sendiri aja masih lapar, kok mau mikirin orang lain? Setuju? Kalau setuju, tuliskan di menit keberapa ini, tuliskan di kolom komen. Oleh sebab itu, tuliskan cita-cita kalian mau financial flexibility usia berapa, financial freedom usia berapa. Oke? Dengan demikian kalau sudah freedom, Anda bisa memikirkan sesuatu untuk bangsa ini. Semoga channel ini terus bermanfaat.
berbagi sesuatu edukasi yang positif untuk Anda semua. And always salam hebat luar biasa.